Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Nafira. Kali ini aku akan membahas sedikit materi yang udah aku pelajari dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14 mengenai psikologi pendidikan dan bimbingan. Materi yang pertama mengenai teori berpikir. Berpikir merupakan proses kognitif yang berlangsung dikarenakan adanya stimulus dan respon di mana di dalamnya terdapat keterkaitan antara mental dan perilaku. Lalu terdapat 3 tahap berpikir menurut Brunner. Yang pertama, tahap enaktif, yaitu tahap pembelajaran di mana ilmu pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Lalu yang kedua ada tahap ikonik. Tahap ikonik merupakan suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual, gambar, atau diagram. Lalu yang ketiga ada tahap simbolik. Tahap simbolik merupakan suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol, misalnya huruf-huruf, kata, kalimat, lambang matematika, maupun lambang-lambang lainnya. Lalu selanjutnya terdapat sifat berpikir. Yang pertama starting position, yaitu pemrosesan informasi. Lalu ada goal directed, yaitu menuju pemecahan masalah. Lalu ada finishing position goal state, yaitu pemecahan masalah. Lalu terdapat 2 cara berpikir, yaitu induktif dan deduktif. Induktif merupakan penarikan cara berpikir dari khusus ke umum. Lalu deduktif merupakan cara penarikan berpikir dari umum ke khusus. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan juga bermanfaat. Goldner mengatakan bahwa berpikir kreatif merupakan aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lebih dari inovatif. Materi selanjutnya mengenai intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Latin atau intelliger yang artinya mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lainnya. Intelijensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Namun terdapat kesalahpahaman mengenai intelijensi. Katanya intelijensi hanya mengacu pada kemampuan tunggal saja, padahal yang sebenarnya ialah mengacu pada berbagai macam kemampuan. Lalu terdapat teori faktor. Faktor S atau spatial relation, yaitu kemampuan melihat gambar dan menyangkut jarak. Lalu ada faktor P atau perceptual speed, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan judging mengenai persamaan dan perbedaan respon terhadap apa yang dilihat. Lalu ada faktor V atau verbal comprehension, yaitu kemampuan menyangkut kosakata. Lalu ada faktor W word fluency, yaitu kemampuan dalam kecepatan yang berkaitan dengan kata. Lalu ada faktor N number facility, yaitu kemampuan kecepatan dan ketepatan dalam berhitung. Lalu ada faktor M, yaitu associative memory, yaitu kemampuan dalam mengingat. Dan ada faktor I atau induction, yaitu kemampuan dalam memperoleh prinsip atau penetapan. Lalu terdapat teori proses. Teori proses ini meliputi proses sensori, coding, ingatan, atau remembering. Lalu materi selanjutnya mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari diri luar siswa atau ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik ini meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam membelajarkan siswa. Lalu terdapat faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yakni ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini meliputi minat, cita-cita, dan kondisi siswa. Lalu faktor ekstrinsik ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya mengenai pengertian, kriteria, dan asumsi kreativitas. Teori kreativitas menurut para ahli yang pertama teori psikoanalisa oleh Freud, yaitu kreativitas dipandang sebagai pengganti, yaitu alat yang dapat melepaskan diri dari kesukaran sehingga dapat mencapai berbagai tingkat kepuasan dalam waktu yang terbatas. Lalu teori yang kedua ada teori asosianistik oleh Ribot. Asosiasi adalah proses keadaan mental yang menyatu sehingga suatu proses cenderung dapat menimbulkan proses lainnya. Kreativitas dapat dipahami sebagai apa saja yang telah tercipta sebagai sesuatu yang baru
dan berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Kreativitas sering dianggap sama dengan intelijensi atau kecerdasan yang tinggi. Orang beranggapan bahwa orang yang ber-IQ tinggi adalah orang yang kreatif, walaupun sedikit bukti bahwa orang yang ber-IQ tinggi juga memiliki kreativitas yang tinggi. Konsep kreativitas. Konsep kreativitas yang populer menunjukkan bahwa semua orang dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua kelompok, yaitu konformer dan kreator. Konformer bersifat mengganggu dan membuat masalah, dan kreator memberikan kontribusi berupa ide-ide yang orisinil, pendapat yang berbeda atau cara-cara baru dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Lalu perkembangan kreativitas anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas anak diantaranya ada jenis kelamin, status sosioekonomi, posisi urutan kelahiran, ukuran besar anggota keluarga, dan lingkungan tempat tinggal serta intelijensi. Selanjutnya, cara menumbuhkan minat bakat melalui kreativitas anak. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak-anak melakukan eksplorasi dan bermain, lalu menyesuaikan dengan pemikiran anak, tidak memaksakan kehendak untuk menstruktur pikiran anak agar berkesesuaian dengan kehendak orang tua ataupun guru, lalu menerima ide-ide tak lazim yang ditawarkan anak sebagai alternatif pemecahan masalah dan tidak serta-merta mencecernya sebagai sesuatu yang mengada-ngada. Lalu mencoba berbagai pemecahan masalah dalam berbagai hal dan persoalan yang biasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu memberikan kesempatan dan waktu bagi anak untuk mencoba berbagai kemungkinan, bergerak dari cara yang lazim ke ide-ide yang lebih orisinal dan eksperimental. Lalu yang terakhir, menekankan pada proses dan tidak terpaku melulu pada hasil. Materi selanjutnya mengenai minat dan bakat. Guru tidak hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan, namun guru juga berperan dalam proses mengarahkan minat dan bakat siswa. Guru sebagai orang tua siswa yang berada di sekolah memiliki kewajiban tidak hanya sekedar mementingkan aspek kognitif saja. Guru juga menjadi tempat bimbingan di luar pemahaman terhadap sebuah materi pelajaran. Guru juga sangat penting ketika dihadapkan pada proses pengarahan minat dan bakat. Selanjutnya, peran guru dalam pengarahan minat dan bakat siswa. Yang pertama, memberikan perhatian. Pada hakikatnya, siswa butuh adanya perhatian atau dukungan dari seorang guru. Salah satu cara yang guru bisa lakukan ialah meluangkan waktu di luar jam mengajar untuk mendengarkan cerita dari mereka. Lalu yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua. Guru sebisa mungkin harus proaktif berkomunikasi dengan orang tua, memberikan info kemajuan belajar siswa hingga menawarkan konseling kepada orang tua siswa tersebut. Lalu guru juga harus memberikan latihan yang rutin. Minat dan bakat yang sudah terlihat dari siswa harus diberikan pembinaan dan pelatihan rutin oleh guru. Hal ini bertujuan supaya minat dan bakat dari siswa tersebut bisa berkembang dengan baik. Latihan yang diberikan oleh guru tidak harus banyak, melainkan konsisten. Selain itu, pendampingan saat latihan juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Lalu penguatan motivasi belajar. Begitu pentingnya dukungan untuk penguatan motivasi belajar dari seorang guru kepada siswanya. Nantinya motivasi belajar untuk mengembangkan minat dan bakatnya ini bisa saja menjadi penentu hasil akhir yang diperoleh dari proses latihan atau pembelajaran itu sendiri. Lalu mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Disinilah pentingnya komunikasi dan pembimbingan kepada siswa dan pengampu kegiatan tersebut. Jika guru melihat siswa tersebut memiliki potensi yang bagus untuk berkembang melalui ekstrakurikulernya, maka guru bisa mempertimbangkan bahwa siswa tersebut minat dan bakatnya berkembang melalui kegiatan itu. Lalu yang terakhir, melaksanakan evaluasi. Guru juga berperan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan kepada siswa terkait pengembangan minat dan bakatnya. Misalnya, jika ternyata minat dan bakat tersebut sulit diwujudkan oleh siswa, guru bisa memberikan masukan terkait hal-hal apa saja yang harus dilakukan siswa untuk mewujudkan hal tersebut. Baik, terima kasih semuanya. Semoga materi yang aku sampaikan ini dapat dipahami dan tentunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi terima kasih ya, dan sampai jumpa.